Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair, dosa-dosa besar, lil Imam Al-Zahabi rahimahullah. Masih dalam dosa besar yang ke-9, yaitu al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang berdusta, mengucapkan sesuatu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak pernah mengatakan itu. Dalil bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang berdusta, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian dalam hadis yang lain yang beliau bawakan, man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dari aku dan dia tahu itu adalah kedustaan, sebenarnya dia tahu itu bukan dari aku, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta, baik yang membuat-buat atau yang menyebarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemarin juga kita sebutkan beberapa hadis palsu, tidak benar jika disandarkan kepada Nabi. Salah satunya apa? Masih ingat mungkin? Pusat masih ingat? Hadis yang masyhur bukan dari Nabi. Tidak boleh kita meyakini itu dari Nabi, dan tidak boleh kita mengamalkan, menyebarkan, mengklaim itu dari Nabi. Apa kemarin? Hadis terong. Al-badinjan lima ukilalam. Terong itu sesuai dengan tujuan untuk apa dia makan. Kalau makan terong untuk sehat, dia akan sehat. Makan terong untuk tujuan dapat rezeki, dia dapat rezeki. Ya, ini adalah hadis palsu. Ada orang yang memunculkannya bertujuan untuk melariskan dagangan, kan gitu. Kalau ada orang yang membawa atas nama Nabi, kan semakin laris itu. Semangat orang makan terong. Ya, kalau kita saja di warung-warung kita lihat, warungnya itu pernah didatangi artis misalnya, kan ada fotonya misalnya. Artis siapa, bintang siapa, tokoh ternama di negara tersebut. Orang kan berlomba-lomba itu dengan sponsor, ada sponsornya itu. Ada yang menarik pembeli untuk datang ke situ. Maka sama ini, perbuatan ini tujuannya untuk menarik pembeli agar beli terong. Tapi mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau enggak pernah mengatakan. Orang yang mengatakan, orang yang menyebarkan dan meyakini itu, maka termasuk orang yang terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Kemudian dalam hadis yang lain yang masyhur kemarin juga terlewat, yaitu hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini kan sering dengar kita ya. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Ini hadis loh ini. Iya hadis, memang hadis, tapi hadis palsu. Tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah
Tidak mungkin belajar kok sampai Cina gitu. Secara logika saja dari pelajaran yang diajarkan, yang dipelajari itu agama Islam, kok ke Cina kan gitu. Maka di sini hadisnya adalah hadis yang palsu, batil, tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika kita mendapati suatu hadis lewat WA, lewat grup atau status orang di situ menyampaikan hadis tanpa ada yang meriwayatkan, tiba-tiba Rasul mengatakan melakukan ini fadilahnya ini, kalau meninggalkan ini hukumannya ini. Tapi tidak ada di situ riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmidzi. Ya, riwayat-riwayat imam-imam tersebut, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya kan banyak. Itu loh, masih ada hadis-hadis yang dicek ternyata tidak sahih atau dhaif, hadisnya lemah. Ya, apalagi kalau tidak ada penyebutan tadi. Wah, ini dari mana ini? Tidak boleh kita terus mengcopy, menyebarkan. Ya, perlu kita menjadikan itu tanda tanya, apakah ini benar? Perlu kita cek. Ya, apalagi kita terburu-buru menyebarkan. Dalam sebuah hadis ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, beri aku ilmu, ajari aku ilmu, dan buatlah pengajaran itu ringkas, peringkas apa yang kau sampaikan kepadaku. Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, idza kunta fi shalatika fashalli sholata muwaddi'. Jika kamu mau menegakkan salat, salatlah kamu seakan-akan itu adalah salatnya orang yang akan meninggal dunia. Ketika kamu merasakan ini adalah salat terakhir dia, salat maghrib terakhir dia, salat isya terakhir dia merasakan itu, maka dia akan khusyuk dalam salat dia. Karena itu adalah perjumpaan dia dengan Allah dalam salatnya. Wala takallam bikalamin ta'tadiru min. Nasihat kedua untuk orang tadi, jangan kamu berbicara, jangan kamu menyampaikan sesuatu ta'tadiru minhu. Besok nanti kamu klarifikasi. Ya. Sudah tersebar, sudah menyampaikan, sudah copy paste, share sana sini, ternyata keliru. Hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Ya, semangatnya luar biasa. Ta'tadiru min. Kemudian kamu klarifikasi. Oh, saya nyebar kemana-mana sudah. Tidak bisa kita menarik kembali. Kalau kita belum mengucapkan, belum menyebarkan, itu masih kita kuasai kan gitu. Tapi kalau sudah tersebar, keluar dari lisan kita atau lewat tangan kita mengetik tadi, ya sudah, nggak bisa kembali lagi. Kalimat-kalimat yang tersebar itu yang menguasai kita. Disebutkan banyak sekali orang yang terjelembab masuk dalam neraka itu karena tadi ulah lisan ini. Wahal yakubun nasa ala hasaidi alsinatihim atau ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang itu terjerumus ke dalam api neraka melainkan karena ulah lisan mereka sendiri. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika seorang itu mau menyampaikan sesuatu, menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengan atas nama agama, hadis Nabi SAW terkhusus, maka hendaklah dia cross check dulu. Ini masalah hadis, masalah agama. Wong masalah berita-berita saja kan kita harus cross check dulu. Ya, tentang kehormatan orang, hoax disebarkan padahal itu membuat chaos masyarakat.
Wajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, dan berputus asalah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Merasa qanaahlah kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kata Rasulullah pada hadis yang lain, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang berislam. Kemudian waruziqa kafafan, dia diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kemudian Allah berikan qanaah pada diri dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah 3 wasiat kepada orang tersebut yang minta nasihat kepada Nabi SAW. Salah satunya berhubungan dengan pembahasan kita, jangan mudah menyebarkan sesuatu yang itu belum jelas kepastiannya. Nanti kalau sudah tersebar, kamu ta'tadiru minhu, minta maaf, klarifikasi, ini, itu, padahal sudah tersebar. Dan sebagian orang kan kadang tidak mau memaafkan, kan itu. Kita sudah minta maaf, klarifikasi, ya sudah kadung, nggak mau memaafkan, wis dicap jelek kita. Berapa banyak sekarang itu, viral sini, viral situ. Ya, kemudian klarifikasi, masyarakat nggak percaya sama dia. Oh ini fulan demikian. Gak dipercaya. Ya, makanya Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan kamu bicara, ternyata kamu nanti klarifikasi, meminta maaf dari ucapan yang kamu sampaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita kemarin tentang juga masalah bahasa Arab, ya. Ketika seorang itu mungkin belum mampu baca hadis dengan harokat-harokatnya, ini dibaca marfu, mansub, maka seorang itu adalah berhati-hati tidak memberanikan diri untuk memaknai kemudian menerjemahkan dengan apa yang dia mungkin bacanya gini. Padahal harusnya maknanya demikian. Ketika dia artikan ini tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh Nabi SAW. Kata Al-Asma'i kemarin, inna akhwafa ma akhafu ala talibil hadis idza lam ya'rifin nahwa an yadkhula fi jumlati qouli sallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan bagi penuntut ilmu itu ketika dia tidak tahu nahwu, takut masuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka adalah dia persiapkan tempat duduknya, tempat kembalinya di dalam neraka. Harusnya dibaca fathah, dibaca kasroh. Harusnya kasroh, dibaca dhammah. Ya, pernah Ana sebutkan di sini sih Kak. Seingat Ana ya. Enggak tahu di sini atau tempat lain. Masalah salah seorang yang memiliki orang tua itu dokter. Ya. Namanya dokter kan ilmunya luas, pengetahuannya luas. Tulisan karyanya banyak sekali. Dan tulisannya dokter itu kan agak agak jelek gitu kan, bulat gitu. Ketika orang tuanya meninggal, ya anaknya ini membaca karya-karya dari bapaknya. Dia membaca, harusnya hadisnya itu al-habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda itu adalah obat untuk segala penyakit. Dia bacanya apa? Habba kan baknya titiknya satu ya. Dia bacanya apa? Al-hayatus sauda dawaan likulli da. Hayah itu artinya ular. Jauh sekali. Hayah habba. Ular hitam itu adalah obat untuk seluruh penyakit.
Ini adalah kekeliruan dalam membaca, sehingga menjadi urusannya urusan besar. Ketika dia mencari, kemudian menyebarkan, cari ular itu obat belum penyakit. Ular berbisa bisa membunuh dia gitu. Kemudian dalam sebuah riwayat juga, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah itu mengatakan laisa minal birri, perhatikan sini, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan asyamu fi safar, berpuasa ketika safar. Ya. Dulu ada seorang sahabat pada saat safar bersama Rasul dengan para sahabatnya, ada salah seorang yang semaput, digerubungi oleh para sahabat yang lain. Rasulullah bertanya, kenapa orang ini? Ya, semaput karena puasa. Kemudian beliau mengatakan, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan, kebajikan orang ketika safar berpuasa. Ya. Ini sebuah hadis. Ketika orang itu enggak mampu, merasa berat, maka ketika safar enggak usah puasa. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu berpuasa ketika safar. Tapi beliau kuat. Dan ada salah seorang, satu sahabat juga ketika itu berpuasa ketika safar. Dan tidak bermasalahkan. Maka menunjukkan bolehnya seorang itu puasa ketika safar, ketika dalam kondisi dia merasa mampu. Puasa dan tidak puasa itu biasa. Ya, tapi kalau dia merasa keberatan, maka tidak boleh. Bukan termasuk kebaikan safar dalam kondisi puasa. Lafadznya laisa minal bir asyamu fi safar. Tapi riwayat yang tersebar ketika itu dengan lafadz laisa minam birri amsiyamu fim safar. Jadi ada sebuah qabilah di negeri Yaman, di Jaziratul Arab, namanya qabilah Himyar. Ya, mereka itu tidak bisa atau tidak mengucapkan al dengan al. Kalau kita kan al baitu, al masjidu, ya, al kabiru. Mereka alnya diganti am. Jadi al masjidu, am masjidu. Apalagi al kitabu, am kitabu. Al abbasu, am basu. Ada hadis yang tersebar laisa minam birri amsiyamu fim safar. Tidak dengan a. Maka disebutkan oleh para ulama, diteliti ternyata lam yathbut minan nabi, bukan dari nabi. Nabi tidak mengucapkan dengan laisa minam birri amsiyamu fim safar. Maka hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif atau syadz, menyelisihi hadis yang sahih. Harusnya apa tadi? Laisa minal birri, pakai al. Minal birri asyamu fi safar. Itu begitu perhatiannya para ulama dengan hadis-hadis Nabi, sampai yang seperti itu mereka sangat perhatian dalam bacaan maupun dalam harokat-harokat, karena hal itu bisa merubah makna hadis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kita sebutkan tentang kisah salah seorang yang hidup di zaman Nabi berdusta atas nama Nabi. Dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana rajulun nasrani. Dulu ada seorang Nasrani, orang Kristen. Fa aslama, berislam. Wa qara al-Baqarata wa ala Imran. Dia baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Fakana yaktubu lin nabi, dan dia termasuk orang ketika itu yang sudah masuk Islam ini, termasuk orang yang menulis ayat-ayat itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah berlanjutnya zaman, fa'ada nasraniyan, dia murtad kembali Nasrani, kembali Kristen. Dia sebelumnya Nasrani, masuk Islam, yang baca ayat-ayat dari Allah, Al-Baqarah, Ali Imran, bahkan dia termasuk orang yang nulis untuk Nabi SAW. Zaman berlalu, kemudian dia murtad kembali Nasrani. Fakana yaqul, kemudian dia berkata, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali apa yang saya tulis untuk dia. Ya. Seakan-akan Muhammad itu sesuai dengan apa yang saya tulis. Kalau saya nulis gini, dia tidak tahu, ya taunya yang saya tulis ini. Saya ngawur, saya nulisnya ke sana ke sini. Dia enggak tahu, mayadri. Fa'amatahullah, kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdusta atas nama Nabi, mengatakan Nabi tidak tahu dalam ayat-ayat Allah dirubah-rubah, misalnya ada perubahan-perubahan, apa yang dia tulis tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Kemudian Allah mematikan dia, fadafanuhu, kemudian oleh kaumnya dikubur. Ya. Apa azabnya? Fa asbaha wa qad lafadhathul ard. Ketika dikubur, mayatnya itu keluar lagi. Dikubur, muncul lagi, sama bumi ini dimuntahkan lagi. Jenazah orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian kaumnya itu mengatakan, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lima haraba minhum. Oh, ini perbuatannya Muhammad, ini gak mungkin ini. Kok tiba-tiba ada jenazah keluar dari bumi, gak mungkin. Ini perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Karena teman kita ini keluar dari agama mereka. Nabashu an sahibina. Mereka itu Muhammad dan sahabatnya menggali teman kita ini, kemudian jenazahnya dikeluarkan lagi. Fa'alquhu, kemudian dilemparkan. Fahafarulahu, kemudian dikubur lagi jenazah tersebut. Ya, jenazah yang sudah keluar tadi dimasukkan lagi. Fa'asbaha wa qad lafadhatul ard. Pada pagi hari jenazahnya itu dikeluar lagi. Jenazahnya muncul lagi. Tidak mau diterima oleh bumi. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Oh, ini perbuatannya Muhammad ini dan para sahabatnya. Nabashu an sahibina lima haraba minhum. Mereka menggali karena teman kita ini keluar dari agama mereka. Ya. Kemudian digali lagi, dikubur lagi semampu mereka. Fa asbaha qad lafadatul ard. Sampai yang ketiga kali muncul lagi nih jenazahnya, tidak mau diterima oleh bumi. Fa'alimu annahu laisa minan nas fa'alquhu. Maka ketika yang ketiga kalinya kaumnya ini mengetahui, oh ini bukan manusia ini. Enggak mungkin Muhammad dan para sahabatnya melakukan ini bukan perbuatan manusia. Jenazah sudah dikubur, dimuntahkan lagi oleh bumi. Fa'alquhu, kemudian dibiarkan jenazah itu. Dibiarkan begitu saja. Dalam riwayat yang lain, fa'asbaha wa qad lafadhatul ard. Fa'alimu annahu laisa minan nas wa annahu minallah fa'alqaw. Ketika bumi memuntahkan itu, mereka tahu ini bukan perbuatan manusia. Berkali-kali dikubur, keluar lagi. Tapi ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun membiarkan jenazah tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu kisah dalam riwayat Bukhari, hadis yang sahih tentang azab orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengklaim Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa. Maka ini adalah sebuah kedustaan. Dalam kisah yang lain, termasuk ketika seorang berdusta atau beristihza, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok hadis Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi,
Ya, berapa banyak kisah-kisah tentang azab bagi mereka yang disegerakan. Ya, dulu pernah sebagiannya kita kisahkan di majelis ini di awal-awal mempelajari kitab Al-Kabair. Ketika itu seingat anak di masalah dosa besar tentang syirik. Ya, ketika seorang itu beristihza, mengolok-olok Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi, maka khawatir seorang itu disegerakan di azab. Maka ketika seorang itu melakukan sunnah, ya yang mungkin kita belum mampu melakukan, jangan diejek, jangan diolok-olok. Oh kok ini kok jenggoten sih Pak? Sampean kok kambing namanya. Kok kambing? Loh, kambing lagi ngaji di masjid. Kamu ngolok-ngolok. Kalau seandainya kita belum mampu, belum bisa mengamalkan, jangan mengucapkan, mengolok-olok. Ya, tadi Rasulullah mengatakan apa? Jangan mengucapkan yang nantinya kamu klarifikasi, minta maaf. Kalau harus dilabrak, kalau sekarang itu kalau ada sesuatu yang viral, langsung dilabrak kan gitu. Klarifikasi. Iyalah bisa diklarifikasi. Ini masalah azab ini. Kalau sudah muncul azab datang, nggak bisa diklarifikasi, kan gitu. Kalau manusia masyarakat demo datang ke rumahnya, nuntut dia tanda tangan di atas materai, masih mudah. Klarifikasi, diviralkan lagi klarifikasinya. Lah ini kalau sudah azab turun, ya sudah. Kematian datang, dikubur, tidak bisa, muncul lagi. Tidak bisa klarifikasi. Nah, salah satunya adalah kisah ketika seorang itu beristihza kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam surat atau dalam ayat surat Al-Maidah ayat 85, wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Apabila nadaitum ila shalah, kalian itu menyeru, mengumandangkan azan untuk salat. Mereka musuh-musuh Allah ini ittakhadhuha huzwan. Azan itu tadi dijadikan bahan olok-olokan. Walaiba untuk canda-canda. Azan loh ini. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang enggak berakal. Ya. Ada sebuah kisah. Kana rajulun minan Nasara, juga ada seorang Nasrani, orang Kristen. Bil Madinah, di kota Madinah. Idza sami'al munadi yunadi, ketika ada siapa? Muadzin menyeru, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan hurriqal kadzib. Semoga pendusta itu dibakar. Muadzinnya ngomong lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hurriqal kadzib. Semoga kadzib itu dibakar. Kadzib maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Fadakhalat khadimatun lailatan minal layali. Pada suatu ketika, di suatu malam, pembantunya itu masuk rumahnya. Binarin, bawa obor atau semacam cempluk gitu ya, api. Wa wanaimun, orang tadi sedang tidur. Wa ahlunia, dan istri anak-anaknya tidur semuanya. Fasaqatat sirarah fa'ahraqatul bait. Fa'ahraqatil bait. Ketika dibawa oleh pembantunya, oncornya atau cempluknya tadi jatuh di rumahnya. Lalu percikan apinya tadi membakar rumahnya. Fahtaraqa huwa wa ahlu. Dia sak keluarganya terbakar. Ya, mati, sak keluarganya meninggal dunia. Ini termasuk hukuman yang disegerakan. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang hal yang seperti ini. Orang-orang yang beristihza, mengolok-olok Nabi, sunnah Nabi, ajaran Islam. Ya, berapa banyak yang disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dari dosa ke-9, sekarang kita masuk dosa besar yang ke-10. Al-kabirah al-asirah, dosa besar yang ke-10.
Iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Seorang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan. Ya, ini yang membatalkan ya. Bukan yang gak puasa, yang membatalkan. Orang yang membatalkan puasa tanpa uzur dan tidak ada keringanan. Uzur misalnya sakit, ya, lagi nifas atau haid bagi perempuan. Rukhsah misalnya dalam kondisi tidak safar, lagi mukim di daerahnya, namun dia nggak puasa, atau dia puasa kemudian dia batalkan sebelum dia waktunya berbuka, maka ini termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara salat satu ke salat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah sembahan selain Allah. Wa iqamis shalah, dia menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dia menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Berhaji bagi orang yang mampu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan ural Islam wa qawaiduddin thalathah, bahwasanya Islam itu ada 3 ikatan. Ikatan-ikatan Islam dan pondasi-pondasinya itu ada 3. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama ikatan dan pondasi Islam itu ada 3. Syahadat la ilaha illallah, wassalah, kemudian salat, wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 hal tadi, pondasi Islam tadi, maka dia telah kafir. Ya, ini lafaz hadisnya memang gitu. Fahuwa kafir. Bukan dari saya ini dari hadis Rasul SAW. Ya, jangan mengtempu. Kok kafir aja? Ini Rasulullah yang mengatakan. Fahuwa kafir. Dengan sanadnya yang hasan. Nanti kita perinci, insya Allah di pembahasan setelahnya tentang hukum puasa dan orang yang meninggalkan. Seperti sholat dulu pernah kita bahas. Kan ada 2 hukum. Orang yang meninggalkan ini keluar dari Islam atau tidak? Ada berapa pendapat? Masih ingat? 2. 1. Orang, enggak, ini orang yang meninggalkan. Meninggalkan sholat hukumnya apa? Ada 2. 1. Para ulama sejak dulu sampai sekarang berpendapat, ada 2 pendapat. Mereka berdebat. Orang ini keluar dari Islam, sebagian pendapat. Pendapat yang kedua, orang ini masuk dalam dosa yang sangat besar tapi nggak sampai keluar dari Islam. Ya, minimalnya itu dosa yang sangat besar tapi dia belum keluar dari Islam. Pendapat yang kedua, orang ini keluar dari Islam. Karena hadisnya itu kafir. Para ulama berselisih pendapat, ini keluar dari Islam atau dia masuk dosa besar tapi tetap masuk Islam. Ya, saling berselisih pendapat. Tapi lafaz tersebut menunjukkan apa? Dosa yang sangat besar. Di sini juga sama. Fahuwa kafir. Minimalnya orang yang meninggalkan itu dosanya sangat besar. Ya, kalau kita anggap saja kafir ini maksudnya tidak keluar Islam, tapi termasuk dosa yang sangat besar dengan lafaz kafir, maka itu dosa yang sangat-sangat besar.
menunjukkan dosa yang sangat besar. Kata beliau Az-Zahabi rahimahullah, wa najidu katsiral mal wa lam yahujja wa lam yuzakki wa la yahillu damu. Kita mendapati orang kaya punya harta, tapi enggak berhaji, tapi tidak menunaikan zakat. Itu lafaz hadisnya tidak sampai kafir. La yahillu damu, yang halal darahnya, enggak sampai. Orang kaya enggak haji, enggak zakat. Itu la yahillu damu. Ya, masih belum halal darahnya, alias belum kafir bahasanya. Tapi di sini fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan syahadat, tidak sholat dan tidak puasa. Ya, minimalnya kalau kita anggap tidak kafir, maka dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena Rasulullah menggunakan lafaz yang itu adalah batas keislaman seorang hamba. Hadza khabarun sahih. Ini adalah khabar yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla fala hajata lillah bi an yada'a ta'ama syarab. Barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta, persaksian palsu, perbuatan kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dia. Ya, dia sudah susah payah meninggalkan makan dan minumnya. Ini termasuk hukum dalam puasa, nanti kita akan bahas. Dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan raghima anfu mri'in, celaka seseorang adraka syahr Ramadan falam yughfar lah. Dia sudah masuk bulan Ramadan tapi bukan termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa indal mu'minin, menurut para ulama, muqarrarun anna man taraka shauma syahra Ramadan bila maradin wala gharadin anau syarrun minaz-zani. Telah ditetapkan oleh para ulama sejak zaman dulu, orang-orang yang beriman sejak zaman dulu, para sahabat, ulama-ulama zaman dulu, barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan bila maradin, tanpa ada uzur sakit, wala gharadin, karena tidak ada alasan apapun, orang itu syarrun minaz-zani. Ya, ini bukan ucapan saya ya, ini ucapan beliau, penjelasan dari ulama-ulama sejak zaman dulu, turun temurun dari para sahabat ke murid-muridnya. Orang yang gak puasa Ramadan syarrun minaz-zani, lebih jelek dari pezina. Wal mukas atau makas, dari pemungut pajak. Wa mudminil khamr, demikian pula pemabuk. Ya, orang yang berzina, pemungut pajak, peminum khamr, ya masih kalah. Walaupun itu dosa-dosa besar, masih kalah dosa besarnya itu dengan orang yang enggak berpuasa. Bal yasukuna fi islami. Para ulama dulu itu meragukan keislaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Wa yadhunnuna bihi zandaqah wal inhilal. Mereka menduga pada orang itu ada zandaqah, ada kemunafikan. Zandaqah, kemunafikan. Kemunafikan itu adalah dia yudhiru imanahu, menampakkan iman, menampakkan Islam di tengah manusia. Tapi yubtinu al-kufur, dia menyembunyikan kekufuran. Zindiq, munafik, menampakkan orang baik, Islam, Muslim, ya, tapi dalam hati dia sangat benci dengan Islam. Ya, sangat memusuhi Islam. Para ulama itu menduga orang yang enggak puasa Ramadan itu ada kemunafikan. Wal inhilal, penyimpangan dari agama. Ya, ini ulama zaman dulu turun temurun, mereka menetapkan orang yang puasa atau meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka dia lebih jelek dari pezina, pemungut pajak, dan orang yang minum minuman keras. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
mengatakan baina ana naim. Suatu ketika aku ini tidur. Atani rajulani. Kemudian dalam mimpiku aku didatangi oleh dua lelaki. Fa akhadha bidab'i. Kemudian dia menarik lenganku. Fataya bi jabalan wa'iran. Kemudian orang dua tersebut membawa aku ke gunung yang terjal. Faqala. Kemudian dua orang tadi mengatakan kepadaku, Is'ad, naiklah, dakilah gunung yang terjal ini. Faqalat inilah utiku. Saya nggak bisa mendaki gunung yang terjal ini. Faqala inna sanusahhiluhu laka. Kami akan memudahkan kamu untuk mendakinya. Fasa itu, kemudian aku berusaha mendakinya. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sampai puncaknya. Idza bi aswatin syadidatin. Tiba-tiba ketika di sana ada suara yang keras. Qultu ma hadhil aswat. Rasulullah bertanya kepada dua orang ini, suara apa ini? Qalu hadza wa'u ahlin nar. Ini adalah jeritan-jeritan penduduk neraka. Tsumman talaqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqain atau mu'alliqin bi araqibihim musyaqqaqah asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat dan ketika itu saya melihat ada suatu kaum yang digantung bi'araqibihim. Araq itu urat di kaki, di atas apa? Tumit itu kan apa namanya ya? Bahasa dokternya gitu. Yang di atas tumit itu apa? Biasanya untuk kambing itu apa namanya? Kalau gantung kambing aja pakai uratnya itu kan. Kambing kakinya kan dibolongi kan, dicantolkan itu. Kan kita punya itu. Ini apa namanya nih? Gencet. ACL apa itu ya, pokoknya di sini. Nah, itu digantung dengan itu. Di atas urat-urat yang berada bagian atas tumit mereka. Musyaqqaqah asdaqum. Mulut-mulut mereka itu tersobek-sobek. Tasilu asdaquhum. Dan pada mulut-mulut mereka yang sobek tadi mengalir daman. Darah yang mengalir yang sangat banyak di mulut-mulut mereka yang tersobek-sobek. Qala qultu, kemudian aku mengatakan, mana ula, siapa mereka ini? Qala alladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum datang waktunya buka. Jadi waktunya buka itu belum datang, dia sudah mokel, keluar dari puasanya. Maka orang tersebut termasuk golongan yang diancam nanti pada hari kiamat, ketika di sana diazab dengan cara tadi, digantung dengan di atas urat-urat bagian atas tumitnya, mulut-mulut mereka tersobek dan mengalir darah-darah. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga dalil bahwasanya meninggalkan puasa termasuk dosa besar. Apalagi yang tidak dari awal, ini yang mokel, ya. Yang nggak puasa sejak awal, bahkan mungkin 1 bulan blas nol. Wong itu mungkin 1 bulan yang nggak puasa 1, 2, 3 hari masuk dalam ancaman seperti ini. Apalagi orang yang nggak puasa sama sekali, maka dosanya berlipat-lipat sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan dia masuk dalam ancaman-ancaman yang telah kita sebutkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa pembahasan tentang puasa, tentang hukum dan yang lainnya insyaallah. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.